Halo semuanya, kembali lagi di segmen terbaru aku, Low Story Time. Jadi segmen ini aku buat untuk teman-teman yang kepo-kepo nih tentang banyak hal. Jadi di sini aku bakal ngundang beberapa narasumber, mungkin berbeda-beda setiap minggunya. Semoga bisa setiap minggunya atau setiap bulan satu kali gitu ya. Nah, hari ini tuh aku udah ngundang satu narasumber nih yang lumayan sangat oke di bidangnya. Sudah penasaran siapa orangnya dan apa kira-kira yang bakal kita bahas pada hari ini? Oke, tanpa lama-lama lagi langsung aja kita simak berikut ini di Low Story Time bareng Koko Agustinus. Let's spill the tea. Halo, selamat malam Ko Agus. Hai Ciyosi, selamat malam juga. Ini berwibawa sekali suaranya. Senang banget ya, malam hari ini bisa ketemu sama Ciyosi. Widih, senang pada kita tiap hari makan keluar bareng loh. Oh iya. Di sini nggak apa loh. Oke, kita lanjut lagi. Jadi kok gini, hari ini kita udah on point banget nih teman-teman. Aku Yeah. dengan Cheongsam merah dan Ko Agus juga bercheongsam sangat tampan dan ganteng ya. Jadi malam hari ini kita tuh mau bahas tentang persangjitan kayak gitu. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu nih sama Ko Oke. Agus. Boleh nih kenalan dikit-dikit kok sama audiens. Oke, hai semua, nama saya Agustinus. Saya sebagai owner and founder dari Spekta Event Organizer yang berletak di Yogyakarta. Nah, pada kesempatan malam hari ini seneng banget nih diundang sama Yosi mau membahas seputar pertinjingan dan persangjitan. Apa sih buat teman-teman yang kepo tentang apa sih sangjit, apa tuh tingjing? Nah, akan diulas di sini nih bareng-bareng sama Ci Yosi supaya kita tambah pengetahuan lagi tentang kita sebagai keturunan dari warga Tionghoa untuk membahas tentang budaya Tionghoa di dalam pernikahan. Seperti itu, Ci Yosi. Benar. Oke, berarti ini Ko Agus ya teman-teman dari Spekta Organizer ya, benar ya? Ya, betul. Boleh cerita dong tentang Spekta dikit-dikit. Kenapa sih Oke. kok? Kenapa kepikirannya tuh mau buka wedding organizer? Kenapa nggak mau jualan bakmi aja? Atau kan udah modis gini jadi desainer Oh, maybe? iya. Why gitu? Kita mau tahu. Oke, berawal dari passion saya suka pekerjaan yang bertemu dengan banyak orang seperti itu. Jadi latar belakang saya sebelumnya adalah sebagai karyawan bank. Saya di perbankan sudah sekitar 13 tahun. Oh my god, sudah senior saudara-saudara. Betul. Wah, ampun. Nah, selain itu pada saat kerja di bank, waktu itu saya sempat bersama dengan beberapa teman saya untuk membuat salah satu event organizer. Waktu itu kita masih join. Setelah itu saya mau fokus kerja di bank. Akhirnya saya keluar dari IO tersebut. Akhirnya mengikuti tuntutan dari berbagai macam orang bahwa ayo dong minta tolong dibantuin, kan kamu bekas IO apa segala macam. Nah, berawal dari seperti itu kita jadi akhirnya oke lah jadi bikin IO sendiri. Oke. Kenapa namanya Spekta? Iya, Spekta. Mungkin banyak pertanyaan juga gitu Iya, ya. ingat ya teman-teman, Spekta, Spekta. bukan Spekta atau Spektra ya. Oke. Berawal dari ide dari seorang teman bilang IO-nya apa namanya? Nggak tahu, masih belum tahu mau pakai nama IO apa gitu. Cuman akhirnya bilang ya udah spektakuler IO aja gitu. Cuman terlintas Wow. dalam pikiranku spektakuler IO kok kayaknya kepanjangan gitu loh, Ci. Iya. Akhirnya dia bilang spekta, the meaning of spektakuler. Jadi kita mau kasih mewujudkan impian dari para klien saya bahwa membuat acara wedding supaya spektakuler tidak terlupakan seumur hidup dari pengantin-pengantin saya gitu. Sweet banget ya emang Ko Agus Betul. ya, gila. Jadi emang personal brandingnya Ko Agus udah kuat ya. Udah dari bank cungkir balik lagi ya ke Betul. perweddingan. Oke, buat teman-teman yang kepo boleh loh di add ya Spekta Organizer benar Ya, di organizer Instagramnya. Spekta kalau untuk Oke, Instagramnya. nanti saya taruh linknya di bawah, bisa dikepoin buat teman-teman yang sudah berumur, sudah mau sangjit, sudah mau nikahan, silakan dikepoin Ko Agus ini. Oke, Ya, dari betul. tadi kok jadi kayak kelupaan gitu ya, terlalu Ya. passion membahas asal usul Spekta. Nah, tadi kan Ko Agus kita nih hari ini mau bahas tentang persangjitan dulu. Jadi bagian wedding nikahnya nanti dulu kawan-kawan.
Kita mulai dari lamaran-lamaran dulu. Oke, tadi kok Ya. Agus bilang ternyata lamaran sama sanggit tuh beda. Beda, betul. Oh, aku baru tahu loh. Boleh jelasin nggak ke kita kok Oke, bedanya? jadi sebelum kita menikah itu pasti akan ada prosesi lamaran atau kita sebut tingjing seperti itu ya. Jadi di mana keluarga cowok datang kepada keluarga cewek untuk meminang atau meminta si calon mempelai wanita untuk mendampingi putranya menjadi calon istrinya. Nah itu kalau untuk tingjing disimbolkan bahwa dipinang yaitu diberi kalung seperti itu. Ya. Nah kalau sangjit itu sendiri itu lebih tahapannya yang lebih ke serius lagi. Jadi seperti hantaran yang diberikan kepada pihak perempuan berupa baju-baju, alat kosmetik, terus ada uang susu, uang tukon seperti itu. Terus ada satu baki juga yang harus memang disiapkan yaitu ada lilin, terus ada miswa, ada kaki babi, terus ada buah kaleng, ada manisan. Pokoknya banyak macam dijadikan satu baki itu untuk syarat baki dari sangjit itu tersendiri. Seperti itu, Ci. Dengarnya aja udah menggeh-menggeh loh. Gila, banyak banget gila. Tadi itu lamaran aja udah banyak gitu ya kok Iya, Gus ya. betul. Gila buat kalian-kalian yang masih muda tuh, nikah tuh nggak murah teman-teman. Hantaran aja buat lamaran aja udah segitu, mau nikahin anak wedok ya. Susah banget ya. Apalagi sangjitan tadi berapa baki tuh 16, 12. Kalau untuk lamaran sendiri atau untuk tingjing itu biasanya 8 baki. Terdiri Udah dari 8 baki. coy. Baru Nah, lamaran. Ya, kalau ditambah sangjit tambah 8 lagi. Jadi totalnya Oke. ada 16 baki seperti itu. Oke. Boleh nggak sih kok kalau misalnya kurang dari 16 baki gitu? Kalau kurang dari 16 baki boleh-boleh aja sih karena itu tergantung dari keluarga masing-masing dari keluarga kedua belah pihak ya, kesepakatannya mau seperti apa. Cuma kalau misalkan mau oke loh kok aku nggak mau yang terlalu heboh, nggak mau terlalu banyak gitu, ya udah kita persempit menjadi berapa baki itu boleh, asalkan baki itu harus posisi genap. Kalau dibagi dua nggak boleh jadi 4. Nah itu berarti juga dari tradisinya ya. Betul. Oke, jadi harus diikuti teman-teman soal jumlah baki. Jadi nggak bisa kayak sembarangan kalian mau nentuin berapa. Berarti kalau lebih dari 16 tentu boleh dong ya. Boleh. Boleh banget. Terus yang kalau misalnya nih tadi kan kok Agus bilang bisa kalau kurang dari 16. Ya, betul. Berarti ada wajibnya baki-baki yang wajib ada, yang isinya wajib ada pasti harus ada. Kalau untuk sangjit yang harus dan wajib ada itu yang tadi saya sebutin kayak kaki babi, miswa, lilin, ciu, terus sirup merah, buah kaleng, permen manisan itu yang harus ada. Itu karena semua makanan yang ada di situ punya lambangnya sendiri-sendiri. Oke. Gitu. Tadi tuh kayak kok Agus nyebutin banyak banget. Kalau aku yang mau sangjit, kalau aku gila ya masih lama. Kayaknya banyak banget gitu, ribet banget gak sih kok Agus kalau ngurus sendiri gitu. Aduh kayak kita harus cari-cari barangnya di mana. Jujur aku aja nggak tahu loh kayak nyari bakinya di mana, manis-manisannya sumpah nggak tahu. Kalau kok Agus gimana dong caranya Kalau dibilang ribet enggak sih, kalau misalkan kita memang ada niat. Cuman kalau misalkan udahlah aku kerja, calon suamiku juga kerja, nggak mau ribet, nah pakailah wedding organizer atau event organizer untuk membantu menguruskan semua, karena nggak cuma itu aja teman-teman, nggak cuma kayak baki atau apa, jadi tetap harus nyiapin make up pasti, baju pasti, terus yang tadi aku sebutin baki-baki, hampers juga kita harus siapin juga. Oh jadi kalau misalnya kita pakai WO semuanya itu udah all in ya kok Agus? Sudah kita bantu uruskan semua, tentu saja Puji Tuhan sesuai banget. dengan budgetnya dari teman-teman. Budget lagi. Budget Oke lagi, ya. jatuhnya. Buat teman-teman ya berarti yang udah berumur 20 tahunan nih, udah 20 tahunan ke atas, 25 ke atas mungkin ya sudah boleh berhemat dan menabung ya, karena ya ini baru tingjing dan sangjit. Jadi Betul. banyak sekali kebutuhannya. Boleh mulai dihitung-hitung, disisihkan bersama. Habis ini boleh ditanya pacarnya udah siap apa belum, kebutuhannya ini koko kayak gitu. Oke, tadi berarti keren banget ya, udah mulai dari baki-bakinya segalanya, berarti sampai vendor juga langsung diurusin sama Pak Agus. Jadi Betul. benar-benar tinggal ini aja ya, kita mempersiapkan diri Ya, dan tentunya mempersiapkan diri. dananya itu Dana. tadi ya. Oke, udah dari tadi ngomong soal cuan nih. Heeh. Kira-kira budgetnya berapa sih kok?
Kalau untuk lamaran sendiri atau tingjing sendiri, untuk harga bakinya beserta dengan isi dan beserta dengan hampers yang akan dibagi itu kurang lebih sekitar 10 jutaan. Oke. Itu hanya untuk baki dan hampers aja gitu. Cuman nanti ditambah lagi. Kira-kira dekor berapa sih kok gitu ya? Estimasi sekitar 3,5 juta sampai 5 juta boleh lah dapet gitu. Nah, kita di sini juga untuk ini aja untuk lebih membantu, dalam artian kita juga ngikut dari budgetnya kalian. Misalkan kok aku budgetnya cuma sekitar 3.500.000 untuk dekor gitu, oke nggak apa-apa, kita bisa bantu cariin gitu. Yang jelas jangan sampai budget menjadi halangan dari teman-teman untuk menyelenggarakan sebuah acara gitu. Oke, tadi teman-teman udah dijelasin sama Ko Agus ya budgetnya ya. Betul. Lamaran tuh mulai dari 10 juta. Ya. Tapi itu benar-benar minimal banget ya, cuman baki doang. Minimal baki doang. Oke. Tanpa ada dekorasi. Ya mungkin bisa waktu lagi koronces kayak gini kan, nggak perlu lah mewah-mewah, yang penting sah gitu kan. Nggak Iya. buat hemat-hemat buat uang sekolah Yang penting anak. diikat kan. Oh, yang penting diikat. Diikat. Oh ya, ngomong-ngomong soal ikat-ikat tadi tuh kok. Ya. Kan pakai kalung. Kalau misalnya aku nggak mau pakai kalung tuh, bisa nggak sih? Kalau untuk simbol dari tingjing itu memang harus kalung ya. Oh, Jadi iya. kalau sekarang kan, kalau zaman dulu kalung harus warnanya gold, warna emas gitu. Cuman kalau misalkan sekarang kan kalau kalung kadang ada yang nggak mau pakai tuh yang warna kuning gitu kan. Iya, Jadi iya. nggak, aku mau ganti aja warna putih, oke lah gitu. Cuman kalau untuk simbolnya bahwa si calon mempelai wanita tuh diikat oleh keluarga calon mempelai pria, ya pakai kalung itu sebetulnya. Itu tanda pengikatnya seperti itu. Oke, berarti mungkin lebih kelihatan gitu ya Lebih kesannya. kelihatan. Oke, jadi kayak gitu teman-teman. Kemarin kan ada yang tanya soalnya, kok boleh nggak sih aku pakai cincin aja, nggak mau kalung? Ya, cuman kalau seandainya mau dari pihak cowok mau kasih lebih, istilahnya nggak cuma cincin deh kok, nggak cuma kalung deh kok, aku mau kasih cincin juga gitu, itu nggak masalah. Itu mau kasih gelang juga itu nggak masalah. Seperti Jadi itu. gitu teman-teman. Cuma yang wajib harus kalung. Oke, harus kalung. Jadi intinya itu boleh lebih, nggak boleh kurang. Ya kayak gitulah ya. Jadi start from segitu ya 10, tapi itu benar-benar minimal banget. Tapi itu masih lamaran ya, bukan Ya, sangjit. Kalau bukan sangjit sangjit. masih di atas dari itu. Untuk konsultasi budgetnya lebih lanjut bisa langsung hubungi Ko Agus. Oke, nanti aku terterakan nomor dan Instagramnya. Jadi kalian bisa chat-chat aja sama Ko Agus dan pasti Ko Agus jawab ya. Ya, Ya tenang kok, Ko Agus ini nggak gigit, nggak makan orang, sumpah. Ramahnya tuh nggak ketulungan. Sampai kita anak-anaknya juga kadang udah kayak menggeh-menggeh, nggak sabar. Dia tuh sabar, ususnya panjang. Jadi di chat aja, di spam aja, nggak apa. Ko Agus Ya. 24 hours siap? siap. Oke, siap. Gila. Oke, kita lanjut nih Ko. Tadi kan udah soal kebutuhan-kebutuhannya, jumlah bakinya, apa itu sangjit, bedanya Ya. sama lamaran. Nah, prosesinya tuh kayak gimana sih Oke. tahap-tahapnya? Yang mau diketahui prosesinya apa dulu nih? Prosesinya tingjing atau prosesinya tingjing plus sangjit? Karena prosesinya berbeda. Oke, prosesi yang komplit dulu deh, Yang tingjing komplit. sama Oke, sangjit. kalau untuk prosesi yang komplit itu kan dari mulai tingjing dan sangjit, dalam artian kita jadikan satu. Boleh nggak sih kok kira-kira dijadiin satu? Iya, biar hemat budget. Iya, gitu biar kan hemat mahal budget gitu ya. Heeh. Boleh nggak sih kok untuk tingjing dan sangjit dijadikan satu? Boleh banget. Asalkan tetap ada syaratnya. Asalkan tanggal nikahnya itu tidak kurang dari 1 tahun dari tanggal lamaran dan sangjit. Oh, jadi emang kalau sangjit itu memang artinya mengantarkan ke pernikahan begitu Betul. ya? Jadi nggak boleh lebih dekat ke jauh-jauh. dalam pernikahan seperti Oh, itu. Iya. Ya, jadi harus satu tahun dari tanggal menikah. Kurang dari tanggal menikah, sebelum oke, tanggal oke. menikah. Iya, itu kalau boleh dijadikan satu. Cuman kadang kalau misalkan mau dipisah juga boleh gini. Oke, aku tingjing dulu kok. Setelah itu nanti Hamin 2 minggu atau Hamin seminggu aku sangjit, atau Hamin 1 aku sangjit, itu boleh banget gitu. Oke. Nah, untuk prosesinya nih yang tadi ya, prosesi dari tingjing sendiri nanti seperti biasa keluarga cowok datang, terus habis itu disambut oleh orang tua calon mempelai wanitanya seperti itu. Tapi calon mempelai wanitanya nggak boleh ada di situ dulu loh, Ci. Oh, jadi kudu sembunyi Gitu, sembunyi gitu. dulu, iya. Karena Ah. kalau dari tradisinya kita belum diminta atau belum diikat kok sudah nongol seperti itu. Jadi pamali gitu. Iya,
loh. pamane, nggak jadi boleh. harus istilahnya diminta dulu baru nanti dihadirkan seperti itu. Nah, penyambutan dari keluarga cowok oleh keluarga cewek itu nanti begitu disambut saling pie, setelah itu masuk prosesinya di depan dekorasi. Nanti ada wali dari keluarga cowok ngomong dulu terima kasih selamat datang. Terus dari keluarga wali keluarga cewek juga terima kasih untuk kedatangan keluarga cowok. Setelah itu papah dari cowok nanti ngomong maksud kedatangannya apa, papah dari cewek terus habis itu menjawab apakah diterima atau enggak. Cuma nanti di endingnya papa cewek juga ngomong untuk lamaran ini saya terima nih, cuman alangkah baiknya kalau saya tanyakan langsung pada yang bersangkutan seperti itu. Nah makanya si cewek nanti dihadirkan di tengah-tengah pada saat orang tua cewek sudah ngomong seperti itu. Oke, jadi itu kayak awalnya prosesi penyampaian maksud kayak Iya gitu betul, ya. prosesi penyampaian Nah, maksud. dengar-dengar ada syaratnya ya yang pembawa bakinya ini. Ya, kalau pembawa bakinya, kalau misalkan syaratnya tuh harus yang masih single. Tuh, Seperti harus itu, single. harus single. Supaya apa? Supaya mereka juga cepat ketularan. Intinya seperti itu. Dan harus dari keluarga kok atau boleh teman? Boleh teman juga, Oke. seperti itu. Ya, jadi boleh teman, boleh keluarga. Yang penting syaratnya harus masih single. Setelah itu juga nanti dapat angpau juga loh dari keluarga yang mengadakan acara seperti itu sebagai tanda ucapan terima kasih dan sebagai simbol bahwa ini loh kita kasih angpau supaya kamu cepat ketularan juga. Tapi seperti berarti itu khusus yang dapat angpau khusus yang belum menikah ya? Iya betul. Tapi ini misalnya nih kalau pada aku nih yang terakhir belum nikah gitu, semua udah pada nikah nih. Kalau misalnya tante sama omku gitu boleh nggak sih yang bawa baki? Boleh nggak? Kalau bolehnya boleh-boleh aja, cuman lebih enak, lebih etis kok yang seumuran sama kita ya atau teman kita, saudara kita gitu. Oke, kayak gitu ya teman-teman. Jadi itu kemarin ada yang nanya juga kayak Ya. gimana soal orang-orang yang bawa baki ini. Kalau bisa sih dibagi-bagi ya bakinya Betul. ya. Soalnya ada yang berat banget yang isi makanan kaleng Ya. gitu. Jadi kudu yang strong Ya banget harus ya yang bawa kuat. itu Jadi ya. mau cewek mau cowok itu bebas sih. Yang penting syaratnya masih single. Oke, Gitu aja. berarti kan tadi prosesinya udah. Terus berarti kira-kira anggota keluarga itu berarti semuanya wajib atau apa yang harus pasti ada? Yang harus pasti ada kalau misalkan orang tua masih pasti orang tua Ya. harus papa mama atau seandainya papa mama sudah almarhum, nah digantikan oleh yang lebih tua, intinya kakaknya papa atau adiknya mama atau kakaknya mama adiknya papa itu boleh. Terus kalau dari pihak cewek juga seperti itu, harus ada walinya juga, wali dari pihak cowok dan pihak cewek seperti itu. Terus ada yang bisa memperkenalkan keluarga gitu, karena kita juga nanti di tengah-tengah acara kita juga ada prosesi perkenalan keluarga seperti itu, karena supaya istilahnya gini, kita dua keluarga dijadikan satu keluarga melalui lamaran itu supaya kita saling kenal. Jadi kalau misalkan ketemu di mall atau di mana kita bisa saling sapa gitu, jadi ada prosesi perkenalan keluarga gitu. Begitu. Jadi itu Ya. benar-benar kayaknya inti dan maksud dari tujuan tradisi ini ya. Jadi benar-benar kenal semuanya gitu. Betul. Terus selain tradisi perkenalan keluarga, ada juga setelah dikasih kalung atau diikat tadi, kalau sangjit nanti ada pemberian uang susu, uang tukon nih. Apa Nah, itu kok? apa tuh uang susu, uang tukon? Itu kan Iya, kok ya. kayak uang susu, uang Uang tukon tukon, gitu. apa ya? Nah, uang susu, uang tukon itu diberikan oleh pihak cowok kepada pihak cewek. Untuk uang susu itu sebagai tanda terima kasih atau pertanggungjawaban moral dari keluarga cowok akan meminang putrinya dari keluarga cewek. Jadi itu sebagai ucapan terima kasih sudah membesarkan, sudah mendidik, sudah menyekolahkan seperti itu. Nah, terus kalau untuk uang tukon ini anaknya perempuan aku beli nih untuk menjadi istrinya anak saya seperti itu. Nah, kenapa ada uang susu dan uang tukon? Nanti uang tukonnya di akhir acara itu uang tukonnya juga akan dikembalikan kepada pihak cowok, karena bilang kita tanpa mengurangi rasa hormat untuk uang tukon ini kita kembalikan seperti itu. Nah, karena anggapan dari keluarga cewek bahwa kita nggak jual anak kita yang cewek untuk ke keluarga yang cowok.
cowok seperti itu. Nah, syaratnya apa sih uang Iya, tukon itu? jumlahnya. Ya, kalau jumlah itu tergantung dari keluarga cowok. Kita nggak bisa sebut nominal seperti itu. Cuman kalau untuk syaratnya dikembalikan, uang tukon itu kan akan dikembalikan di Iya, akhir benar. acara kan. Nah, uang tukon itu diambil nggak sih kok gitu? Biasanya yang tanya gitu. Ya kepo kan soalnya. Ya, kalau diambil itu diambil karena ada syaratnya. Mau diambilnya 1 lembar bagian tengah Oh, harus di tengah, lucu banget ya. atau 2 lembar, 1 atas 1 bawah, Heeh. atau mau diambil ekor. Oh, kayak gitu. Nah, kalau maksudnya diambil ekor adalah misalkan di dalamnya nanti kita hitung ada 8.888.000 Ya, misalkan. 888 gitu Nah, ya. kita boleh ambil ekor 888.000 atau 88.000-nya sebagai syarat untuk keluarga cewek. Setelah itu sisanya dikembalikan. Seperti itu. Gitu. Oke, tadi kita udah terakhir kali itu ngomong soal uang tukon, uang susu dan uang tukon, Ya, oke kan, betul. soal jumlahnya dan lain-lain. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi nggak serta-merta itu artinya aku beli anakmu, nggak kayak gitu. Cuman itu memang buat menghormati ya orang tua sang mempelai wanita yang sudah membesarkan dia dari kecil sampai dewasa dan Betul. wujud dari tanggung jawab mempelai pria. Ya. Kasarannya kan kayak ya kamu bakal hidup dan menafkahi dia. Jadi kayak biar orang tuanya tenang kalau misalnya anaknya udah sama kamu kayak gitu. Jadi itu Betul. emang artinya seperti itu teman-teman. Filosofi. Ya, jangan tersinggung jadinya kayak gitu ya kan Ya. teman-teman. Nah, ini kan tadi udah bahas nih lengkap nih isinya, prosesinya. Terus kalau misalnya kita mau sangjit nih booking vendor, booking WO itu minimal hamin berapa gitu. Kalau minimal hamil berapa itu nggak ada peraturan harus gimana. Yang Iya. jelas kalau misalkan memang udah fix tanggalnya, buru-buru aja cari vendor yang memang benar-benar ahli di bidangnya seperti itu. Karena kalau misalkan teman-teman pilih vendor apalagi IO untuk sangjit, benar-benar harus pilih IO atau WO yang benar-benar ngerti untuk tradisi dan urutannya seperti itu, supaya istilahnya kita sebagai orang Chinese kita juga bisa melestarikan budaya itu, supaya kelak suatu saat nanti pada saat kalian sudah punya anak, nah ini dulu tradisinya mama papa seperti ini nih gitu, bisa ditularkan lagi oleh mereka kepada anaknya mereka nanti suatu saat. Seperti Oke, itu. jadi nggak putus ya tradisinya teman-teman. Ya. Terus untuk prosesi yang panjang tadi nggak perlu khawatir karena nanti itu juga akan dipandu langsung sama Iya WO-nya betul. ya kan? Nanti kita Oke. pandu step by stepnya. Cuman sebelum itu nanti kita akan technical meeting beserta dengan keluarga besar. Kita akan jelaskan juga prosesinya seperti apa, seperti itu. Nanti deket-deket hari H, pada saat hari H-nya juga kita mendampingi prosesinya step by stepnya. Seperti itu, Ci. Oke, sekarang udah nih vendor tinggal pasrahin WO, nanti Ya. kamu tinggal pilih gitu kan. Nah, ada yang nanya nih kayak tanggal baik gitu. Bisa nggak sih kok Agus cariin kita, butuh nggak sih suhu atau apa? Misalnya kok Agus ada nggak sih kenalan? Oke, kalau kita sebagai orang Chinese atau keturunan Chinese, kita pasti mau cari yang terbaik Iya. berdasarkan siola, berdasarkan tanggal lahir dan lain Iya, sebagainya gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman mau cari tanggal baik, teman-teman juga gak usah khawatir, kita juga bisa bantu. Dalam artian kok aku mau minta tolong dong cariin tanggal baik. Oke, silahkan kasih referensi ke kita, sionya apa, tanggal lahirnya berapa, tahun berapa, namanya siapa. Nah, nanti kita juga bantu carikan untuk tanggal baiknya tersebut gitu. Oke, jadi buat teman-teman nih yang masih kurang tahu kan tentang tradisi secara detail, bisa juga ditanya-tanya konsultasi soal tanggal-tanggal baik untuk pernikahannya ya. Iya, betul. Biasanya sampai detail gitu kan kok ya, sampai jam-jamnya juga ya. Betul, jamnya. Oke. Jadi istilahnya kalau show ini sama show ini pemasangan kalungnya atau diikatnya harus jam 1 tank gitu, atau nggak boleh lebih, nggak boleh kurang, harus tepat gitu. Nah, kita juga pernah ngalamin hal seperti itu, Ci, gitu. Oh, Jadi memang keren ya. harus timingnya harus tepat. Kalau sampai Oke. salah timing, nanti kita yang salah juga kan, karena itu juga Oh. kita udah tanya ke orang juga kan yang bisa hitung gitu. Berarti spekta ini detail banget ya, sampai per acaranya itu bisa dipesen tank tanggal berapa gitu ya. Betul. Oke, jadi emang ini semuanya demi hari baik, jam yang baik ya. Iya. Didoakan semoga kedepannya baik seperti itu. Betul. Nah tadi kan udah nih tanggal baik nih, udah diurus, Iya. selesai, makanan semua udah. Udah. Terus nih biasanya nih sepele sih, tapi emang kadang-kadang menjadi perdebatan kok Agus. Iya. Kayak sangjit tuh boleh nggak sih kalau nggak warna merah gitu?
Sebetulnya sanggit boleh-boleh aja sih nggak warna merah, tergantung dari keluarga kedua belah pihak. Istilahnya mau pakai warna apa, mau pakai warna biru atau mau pakai warna hijau atau mau pakai warna apa, itu nggak masalah gitu. Yang jelas warna-warna yang dihindari adalah warna hitam seperti itu. Itu kita menghindari. Terus ada beberapa keluarga juga yang menghindari warna coklat seperti itu. Karena lazimnya kalau misalkan kita engagement, kita pasti menggunakan warna merah. Merah, gold atau warna-warna hijau itu juga oke banget gitu. Oke, berarti nanti kalau masalah warna dirembukkan lagi ya Ya, dengan keluarga. Tapi harus memang dikonsultasiin ke kita juga, Ci. Karena apa? Warna bajunya itu juga harus menentukan background apa yang akan kita gunakan dekorasinya seperti itu. Jangan sampai iya. bajunya kita merah, dekor belakangnya dominan merah, nanti kita ketutup bajunya gitu. jadi gitu kita ya. mulai dari detail seperti itu, dari hal terkecil kita urus juga gitu. Jadi jangan sampai pada saat kalian berdiri warna dekor dan warna bajunya sama. Iya, gitu. jadi bunglon dong yang nempel gue Iya. sama background sama gitu kan ya. Gitu. Jadi emang hari paripurnanya kalian tuh nggak, jangan deh kayak dikasih dengan apa ya, WO yang sembarangan, atau misalnya orang yang nggak terlalu tahu tentang persangjitan, memang harus diserahkan ke orang yang lebih profesional. Kenapa? Itu satu kali seumur Betul. hidup ya kan, Ko Agus ya, Ya. kecuali nikah lagi. Iya, kalau uangnya banyak ya, kayak gitu. Jadi emang baju berarti itu akan, karena kamu jadi center of point-nya, jadi akan Yes. mempengaruhi segalanya ya. Betul. Begitu. Oke, nih udah dari tadi tentang persangjitan sudah habis kayaknya dari A sampai Z. Tapi kalau teman-teman masih ada pertanyaan lagi, boleh di kolom komentar, nanti kita sampaikan ke Ko Agus. Atau mau lebih intimate lagi, bisa langsung chat ke Ko Agus, soal detail-detailnya akan ditutor secara langsung private dengan Betul. pasangan dan keluarganya, seperti itu ya Ko Betul. Agus ya. Terus kalau misalnya kita udah sangjit nih dari awal, kan berarti udah mengikuti tradisi. Berarti Betul. sampai nikah itu kudu tradisinya terus, atau nggak boleh putus, atau gimana itu kok? Kalau seandainya kita mau pakai tradisi mulai dari tingcing, sangjit, terus habis itu prosesi adat Chinese lainnya, itu sangat dianjurkan. Intinya itu yang terbaik buat hidup kita, ya oke aja kita jalanin gitu. Toh nggak ribet juga, karena kita sebagai IO juga membantu untuk kelancaran prosesi tersebut gitu. Nah, prosesinya apa aja sih kira-kira gitu? Sedikit bocoran aja, sedikit Bocoran ya, bocoran dulu. bahwa untuk sanggit tadi sudah, tingcing itu sudah. Nah, prosesi adat Chinese di dalam pernikahan itu akan dibagi menjadi 3. Wow, luas Pada sekali. sebelum hari H, pada saat hari H, dan setelah hari H. Oke. Gitu. Terus buat detail-detailnya nanti mungkin akan dibagi segmen lain ya teman-teman. Karena Betul. kalau dijelaskan di sini kayak kepanjangan gitu ya. Nanti berarti kan ini udah ya, ngelamar dulu, ngelamar nabung ya kan. Betul. Habis itu kalau udah mulai siap dan mapan, sudah bisa mendengarkan masukan lainnya, kita bahas soal prosesi-prosesi lainnya. Betul. Sebelum menikah itu tadi ya, sampai pada setelah hari H seperti itu. Terus nih berarti kan udah semuanya nih. Nah, nanti berarti buat segmen weddingnya berikutnya aja kali ya kok ya? Boleh, untuk segmen weddingnya berikutnya. Cuman tadi menjawab sedikit, istilahnya kayak boleh nggak sih kok kita nggak harus pakai ini, pakai itu gitu. Kalau misalkan ada beberapa klien, kita kembaliin lagi ke klien tersebut. Istilahnya mau pakai adat Chinese komplit atau enggak, atau misalkan kayak kok aku nggak mau ribet deh, nggak mau hamin sebelum hari H aku nggak mau pakai adat gitu, itu boleh. Misalkan hari H-nya aja, atau setelah hari H, atau sebelum hari H, pas hari H, sesudah hari H kita nggak mau ribet kok gitu, itu nggak masalah, karena itu kita kembalikan lagi ke kalian yang mau menjalankan seperti itu. Intinya adalah kita di sini kita tahu prosesinya, kita tahu adatnya seperti apa, dan itu meaningnya bagus buat kehidupan pernikahan kita, ya pasti akan kita jalanin sih kalau aku pribadi seperti itu. Oke, jadi begitu ya teman-teman. Mungkin bisa buat pertimbangan teman-teman yang masih ragu mau sangjit atau enggak, mau lamaran atau enggak. Jadi sebenarnya ini enggak sekedar ria-riaan ya Ko Agus. Betul. Ya, tapi di dalamnya tuh ternyata juga ada terkandung tradisinya, ada hal-hal yang memang untuk hal baiknya, kayak berkenalan sama keluarga. Itu kan penting banget, silaturahmi. Sekarang kita tuh udah kayak
kalau udah kerja tuh jauh-jauh, jarang ngumpul. Jadi ini kayaknya menurutku penting banget untuk saling mengenal keluarga satu sama lain ya teman-teman. Jadi boleh dipikirkan kembali. Buat yang nggak mau sangjit, nggak mau lamaran, mungkin boleh ditimbang-timbang ya seperti itu ya. Terima kasih kok Agus Sama-sama. sudah berbicara tentang persangjitan. Ya. Kita tunggu lagi kedatangannya untuk Betul. bahas-bahas soal Kita perweddingan. senang banget sih diundang sama Ciyosi untuk membahas seputar tradisi, bahwa kita sebagai kaum milenial boleh dikata seperti itu, kaum umur milenial. kita masih istilahnya kita ngomong apa sih, kita masih muda-muda gitu. Iya. Nah, tetapi intinya adalah kalau nggak kita yang melestarikan budaya Chinese itu, karena kita keturunan Chinese, mau siapa lagi teman-teman? Karena kalau nggak kita, nanti anak kita atau cucu kita itu pasti akan kehilangan dari filosofi tradisi tersebut. Seperti itu sih, Ci. Ajakan untuk teman-teman aja bahwa ya hari bahagia kalian itu ditentuin oleh kalian. Mau kalian mau pakai adat atau tradisi, itu juga kita tentuin ke kalian juga, bukan jadi hal paksaan gitu loh, Ci. Oke, terima kasih banyak Pak Agus, sampai Sama-sama. kesel plet gitu ya. Kebanyakan ngomong sampai liurnya kering gitu ya. Terima kasih kok Agus. Sekarang Sama-sama. acaranya sudah selesai. Buat kalian yang mau tahu lebih banyak tentang tradisi Tionghoa, tentang pernikahan, atau mungkin nanti kalau teman-teman mau tanya tentang adat lain, kita bisa undang narasumber lain atau vendor-vendornya mungkin kalau kepo. Boleh nanti kita undang, kita tanya-tanya kupas abis. Nah, kalau ada pertanyaan bisa langsung di kolom komentar atau langsung DM ke Instagramku, nanti aku taruh linknya juga ya. Terima kasih teman-teman, dadah. Bye.